Shalom, perkenalkan nama saya Mirayanti Benu, NIM 1.05.2023.0031, kelas A semester 5, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang pemahaman individu. Ada beberapa poin-poin penting yang kita bahas. Yang pertama, pengertian pemahaman individu. Yang kedua, tujuan pemahaman individu. Yang ketiga, manfaat pemahaman individu. Yang keempat, teknik pemahaman individu. Yang kelima, teknik tes dan non-tes. Yang keenam, aspek-aspek pemahaman individu. Pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu adalah suatu proses mengenal, memahami, dan menilai seseorang secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikis, sosial, moral, maupun spiritual, agar dapat mengetahui keunikan dan kebutuhan pribadinya. Dengan kata lain, pemahaman individu berarti usaha untuk mengetahui siapa seseorang itu sebenarnya, mencakup kepribadian, minat, bakat, potensi, perasaan, serta latar belakang kehidupannya. Yang berikut tujuan pemahaman individu. Tujuan utama dari pemahaman individu adalah agar seseorang, terutama pendidikan, konselor, atau penyuluh, dapat mengenal pribadi individu secara utuh sehingga dapat memberikan bimbingan, bantuan, dan pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan potensi orang tersebut. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui keunikan dan karakteristik individu. Yang kedua, mengetahui individu yang mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, memberikan dasar untuk layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, mencegah timbulnya masalah pribadi atau sosial. Yang kelima, membantu individu dalam mengembalikan keputusan. Yang keenam, meningkatkan hubungan interpersonal yang harmonis. Jadi, tujuan pemahaman individu adalah untuk mengenal seseorang secara menyeluruh agar dapat membantu, menggerakkan, dan mengembangkan dirinya menuju kehidupan yang lebih baik dan selaras dengan potensi yang dimilikinya. Yang berikut, manfaat pemahaman individu. Pemahaman individu memberikan banyak manfaat, baik bagi pemberian layanan seperti guru, konselor, penyuluh agama maupun individu yang dipahami, seperti peserta didik atau masyarakat binaan. Ada beberapa poin. Yang pertama, memberikan layanan yang tepat dan efektif. Yang kedua, mencegah kesalahan dalam bimbingan. Yang ketiga, meningkatkan hubungan interpersonal. Yang keempat, menjadi dasar dalam perencanaan program bimbingan. Secara keseluruhan, manfaat pemahaman individu adalah untuk mendukung perkembangan pribadi seseorang secara optimal, membantu dalam memberikan layanan bimbingan yang tepat, serta membangun hubungan yang saling memahami antara individu dan lingkungannya. Yang berikut teknik pemahaman individu. Teknik pemahaman individu adalah metode yang digunakan untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan perilaku individu. Ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama, observasi. Melakukan pengamatan langsung terhadap individu untuk memahami perilakunya. Yang kedua, wawancara. Melakukan percakapan dengan individu untuk memahami kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga, tes psikologi. Menggunakan alat tes psikologi untuk memahami kepribadian dan kemampuan individu. Yang keempat, analisis kasus. Menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan individu untuk memahami pola perilaku dan kebutuhannya. Yang kelima, pengumpulan data. Mengumpulkan data tentang individu melalui berbagai sumber, seperti catatan pribadi,
hasil tes, dan laporan dari orang lain. Dengan menggunakan teknik-teknik tersebut, kita dapat memahami individu secara lebih baik dan memberikan bantuan atau dukungan yang lebih efektif. Yang berikut teknik tes dan non-tes. Dalam kegiatan pemahaman individu, terutama di bidang bimbingan dan konseling, terdapat dua kelompok teknik utama, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Keduanya digunakan untuk mengumpulkan data tentang diri seseorang secara objektif dan menyeluruh agar dapat memahami potensi, kepribadian, dan kebutuhan individu. Teknik tes adalah alat ukur yang terstandar untuk memperoleh data tentang aspek-aspek tertentu dalam diri individu secara objektif, terukur, dan dapat dibandingkan dengan norma tertentu. Tes biasanya memiliki pedoman administrasi, cara penskoran, serta interpretasi hasil yang jelas. Teknik non-tes adalah cara mengumpulkan informasi tentang individu tanpa menggunakan alat ukur formal atau terstandar. Data yang diperoleh melalui pengamatan, percakapan, dan dokumen yang mencerminkan perilaku nyata individu. Keduanya menyimpulkan bahwa teknik tes maupun non-tes memiliki peran penting dalam pemahaman individu. Tes digunakan untuk memperoleh data yang objektif dan kuantitatif, sedangkan non-tes digunakan untuk memperoleh data yang kualitatif dan kontekstual. Yang terakhir, aspek-aspek pemahaman individu. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, aspek fisik atau jasmani. Berkaitan dengan keadaan tubuh dan kesehatan seseorang. Contohnya tinggi badan, berat badan, bentuk tubuh, kondisi kesehatan, dan penampilan fisik. Yang kedua, aspek psikologis atau kejiwaan. Mengangkut kepribadian, emosi, perasaan, dan kemampuan berpikir individu. Contohnya, inteligensi atau IQ, minat, bakat, motivasi, kepercayaan diri, dan kestabilan emosi. Yang ketiga, aspek sosial. Berhubungan dengan cara individu berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Contohnya hubungan dengan teman, keluarga, sikap terhadap orang lain, serta kemampuan bekerja sama. Yang keempat, aspek moral dan spiritual. Mengangkut nilai, keyakinan, dan prinsip hidup yang menjadi dasar perilaku individu. Contohnya keimanan, etika, tanggung jawab, kejujuran, dan ketaatan dalam beribadah. Yang kelima, aspek akademik atau intelektual. Berkaitan dengan kemampuan belajar dan prestasi dalam bidang pendidikan. Contohnya cara belajar, prestasi akademik, kedisiplinan, dan semangat belajar. Dengan memahami aspek-aspek tersebut, kita dapat memahami individu secara lebih komprehensif dan memberikan bantuan atau dukungan yang lebih efektif. Kesimpulannya adalah, pemahaman individu merupakan proses penting untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan perilaku individu. Dengan memahami aspek-aspek seperti kognitif, efektif, psikomotorik, kepribadian, kebutuhan, motivasi, pengalaman, dan latar belakang, kita dapat memberikan bantuan atau dukungan yang lebih efektif dan meningkatkan hubungan interpersonal yang lebih baik. Oleh karena itu, pemahaman individu sangat penting dalam berbagai bidang seperti
pendidikan, psikologi, dan bisnis untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Shalom.